Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semuanya? Sehat? Ya, anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Eh, Ya insya Allah nanti ya kita mungkin masih PJJ dulu karena kita belum bisa PTMT ya. Kita insya Allah PTMT tapi masih di jadwal. Sekarang 3 hari untuk kelas 7. Nanti kalian 3 hari juga kelas 8 PTMT ya. Nah, anak-anakku, kemarin kan kita sudah belajar tentang ekspresi. Nah, pembelajaran sekarang yaitu tentang getaran gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai ya. Sudah berdoanya? Semuanya sudah berdoa? Ya, anak-anak, di sini Bapak akan saling belajar tentang pembelajaran sosial emosional ya. Ada yang tahu sosial emosional itu apa? Emosional itu kan ada dua ya, ada emosional negatif, ada emosional yang positif ya. Nah, kalian lebih sering yang mana nih? Lebih sering mengeluarkan yang mana? Emosional yang positif apa emosional yang negatif? Coba sebelum kita ke materi ya. Kalau marah-marah itu emosional apa? Positif apa negatif kira-kira? Negatif ya. Nah, pengen tahu gak caranya untuk mengendalikannya? Pengen tahu gak anak-anak? Ketika kita saat belajar mumet, pusing, aduh, bete ya. Kita melatih diri untuk apa ya? Melatih diri untuk menstabilkan emosional kita ya. Dengan apa caranya? Dengan stop. Stop itu singkatan dari S-nya stop, berhenti dulu. T-nya tarik napas sejenak. Tarik napas yang dalam. Nah, udah seperti itu. Terus STO, O-nya adalah apa ya? Observasi ya. Jadi kita apalagi nih ya, udah observasi, stop P-nya adalah lanjutkan kembali aktivitasnya. Jadi seperti ini ya, anak-anak coba kita coba tolong dibuka videonya. Coba kita latih stop. Tarik nafas. Nah, sambil kita membaca istighfar, kita apa ya? Kita membaca istighfar, zikir, terus tarik napas keluarkan lagi, terus tarik napas lagi sampai 5 kali. Akan ada rasa ketenangan nggak di hati, di batin kalian? Ada rasa nggak ketenangan? Nah, coba ulangi lagi tarik napas, keluarkan. Apa yang kalian rasakan? Hati sudah tenang atau dada sesak, lega, gimana? Apa? Coba rasanya. Utarakan. Ya, pikiran jadi tenang kembali ya. Coba bayangkan lagi kalau kamu lagi mumet, lagi bete, kamu coba apa ya? Cara ini kalian lakukan kembali dengan stop. S-nya adalah stop, berhenti sejenak, T-nya tarik nafas dalam, terus O-nya observasi lagi, terus yang P-nya lakukan kembali aktivitas kalian ya. Nah, itu adalah salah satu untuk mengendalikan emosi kalian atau emosi emosi kita di saat kita mau meledak ya, atau mau marah-marah ya. Atau lagi mumet belajar juga bisa kalian gunakan. Nah, kenapa ini perlu dilatih? Ternyata kepintaran atau kecerdasan kita juga karena kita pintar untuk melatih sosial emosional kita ya. Paham anak-anak? Nah, itu jangan dari Bapak tentang sosial emosional ya. Kita lanjutkan ke materi kita, yaitu adalah getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pernah mendengar kata getaran? Apa itu getaran? Apa itu bergetar?
Apa itu getaran? Bergetar atau getaran itu apa? Benda yang bergoyang-goyang kah? Atau apa? Coba utarakan. Ya. Halo. Halo anak-anak. Oke, baik. Ya, getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan yang energinya akan merambat dalam bentuk gelombang. Nah, contohnya adalah ini, bandul. Nah, tahu bandul? Kalau kita seperti jam dinding yang tik-tok, 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 gerakannya bolak-balik seperti itu. Pernah melihat? Halo anak-anak? Pernah ya? Misalkan ini, digoyang-goyang ini, gerakan bolak-balik, ini seperti dihipnotis. Nah, ini salah satu getaran. Kenapa getaran itu adalah gerakan bolak-balik yang melalui titik setimbang. Nah, kalau orang bolak-balik termasuk getaran bukan? Belum tentu ya, karena orang tersebut belum tentu juga melewati titik setimbang. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh bandul. Terlihat? Ya, ini ada bandul itu awalnya tuh diam. O, ya, di posisi O, di posisi diam. Bapak contohkan pakai kunci ya. O, ya. Ketika bandul ditarik ke A atau ke B, ya, ke kiri atau ke kanan, ketika dilepas, bandul tersebut akan, lihat, akan apa? Lihat, bolak-balik ya. Nah, ini yang disebut suatu getaran. Kenapa? Dia bolak-balik melewati titik setimbang. Titik setimbangnya di tengah-tengah. Kita tarik sini dia akan bergoyang, bergoyang, goyang, goyang ini. Seperti ini. Paham? Konsep getaran? Anak-anak paham? Alhamdulillah. Ya, itu adalah salah satu konsep getaran, di mana getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Nah, bandul sederhana tadi kan ya, mula-mulanya dari posisi O. Ini awal mulanya ya di posisi O. Ini di tengah-tengah. Bila ditarik ke A, nah, kemudian dilepas, bandul tersebut akan bergerak bolak-balik secara teratur. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya, secara teratur melalui titik. Misalkan, Bapak contohnya bandul dari tengah ini ditarik ke A dulu. Dari ke A nanti akan melewati ke O lagi, melewati ke B, kembali lagi ke O, kembali lagi ke A, dan seterusnya, ya. Nah, yang dinamakan satu getaran, anak-anak, ya, ketika bandul ini kan awalnya di tengah nih, awalnya di tengah, ditarik ke kiri atau ke kanan, misalkan ke kiri dulu nih A, dia akan dihitung satu getarannya gimana? Dia akan kembali lagi ke posisi ini, ya. Jadi posisi satu getaran tergantung kita nariknya kemana dulu, ke kiri atau ke kanan. Jika ke kiri, di kiri, berarti dia ketika kembali ke sini, itu hitungnya satu getaran. Kita coba. Anggap awalnya ini titik setimbang. Kita tarik ke A. A, O, B, O, A. Nah, itu dihitungnya satu getaran. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Paham? Hmm. Kita coba ya. Coba, kita coba. Ini berapa getaran? Posisinya ya. Lihat ya. Nah, coba berapa getaran? Dua. Tadi kan gini. Ini dua. Berhenti lagi ke tengah. Ya. Dua getaran. Betul dua getaran? Betul dua getaran? Satu, kan ya. Dua. Terus berhenti ya. Oke. Kurang lebih dua getaran ya, betul ya. Sudah paham untuk menghitung getaran? Jumlah getaran sudah paham ya anak-anak ya? Sudah paham? Halo? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, dari jarak O ke A atau dari O ke B disebut adalah simpangan. Ya,
O ke A atau ke O ke B itu disebut adalah simpangan. Nah, kalau misalkan amplitudo adalah jarak terjauh dari titik seimbang atau simpangan yang paling besar. Nah, Bapak contohkan amplitudo. Ketika Bapak menarik sini, nah, ini adalah amplitudo. Kenapa? Karena titik terjauh dari setimbang atau paling besar dari simpangan. Paham? Kan di sini pertama awal. Nah, ini adalah amplitudo. Ya, kalau sini nanti kan makin dari panjang makin pendek, makin pendek, makin pendek, terus lama-lama berhenti. Nah, amplitudo adalah jarak terjauh dari titik setimbang. Berarti ketika Bapak narik, ini adalah suatu amplitudo. Paham ya? Nah, lanjut. Nah, ada lagi dalam getaran adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam satu sekon. Nah, agar lebih paham lagi, Bapak akan menunjukkan videonya, video pembelajarannya. Kalian tolong simak ya. Oke, anak-anak. Jadi getaran adalah tadi apa? Gerakan bolak-balik secara periodik di sekitaran titik seimbang. Itu adalah contoh yang tadi ya. Suara videonya tidak kedengeran ya? Oh, tidak ada suaranya. Oke lah, gak apa-apa ya. Bapak aja yang ngomong ya. Eh, apa? Kenapa? Oke. Eh, kita lanjut lagi. Nah, nah, ternyata tidak hanya bandul saja yang bisa melakukan getaran. Selingki juga bisa nih yang kayak fair ya. Ya, ini pun bisa melakukan suatu getaran karena gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan ya. Nah, cara menghitungnya juga sama ya, seperti bandul. Nah, ya. Nah, pada saat bandul diam, ya, bandul tersebut sedang berada pada titik setimbang ya. Lanjut. Nah, ketika bandul itu ditarik ke sebelah kiri atau kanan, di mana titik paling terjauh dengan titik setimbang atau dengan simpangan itu namanya amplitudo. Nah, itu ya. Jika tadi bandul ditarik ke kanan, ya, terus bergerak lagi sampai ke kanan lagi, itu dihitungnya satu getaran, ya. Ada berapa getaran coba? Tadi terlihat gak? Ada berapa getaran? Hah? Ada dua. Oke, bagus. Bentar ya. Ininya ke jadi mati. Oke ya. Ada berapa? Ada dua. Coba diulangi lagi ya. Ulang lagi. Coba ada berapa nih? Belum dimulai. Satu, dua, tiga, empat. Nah, bisa ya? Anak-anak bisa ya? Halo, semuanya bisa kan? Oke, lanjut lagi. Nah, ini sekarang dari kiri. Ya. Sama saja yang mau di kiri, mau di kanan. Ya. Mau di kiri, mau di kanan sama saja ya cara hitungnya. Ketika dia kembali lagi ke posisi yang pas ditarik, itu hitungannya adalah satu dan selanjutnya dan seterusnya.
Nah, yang B adalah titik setimbang ketika ditarik ke kiri adalah bandul bergerak ke kiri ya A, dan lanjut ke yang ke kanan ke C ya. Itu adalah kalau menggunakan huruf ya. Inisialnya dengan menggunakan huruf. Nah, menurut konsep ini, jika dihitung dari A dulu dari awal, satu getarannya berarti dari A ke B ke C ke B ke A. Kalau dengan huruf bisa anak-anak? Bisa ya? Bisa anak-anak? Kalau dari huruf pakai huruf hitungan satu getaran? Halo anak-anak? Bisa? Nah, berarti kalau mulai dari C, coba dari C berarti dari bareng-bareng yuk. Dari C ke B ke A ke B ke C. Betul tidak? Betul tidak, Nana? Paham nggak? Ya, Nana? Ya, ternyata agak susah juga ya kalau PJJ. Oke, kita langsung lagi lanjutkan materinya. Ya, kalau dari C berarti B, A, B, C. Nah, kalau setengah getaran bagaimana kan kata gambar? Kalau setengah getaran bagaimana? Nah, kalau setengah getaran berarti misalkan kalau mulai dari A, B, C atau dari C, B, A. Seperti itu saja. Ya, anak-anak. Halo? Ya. Gimana tadi ya? Udah dijelaskan sebelum ke frekuensi dan periode. Tadi kan sudah dijelaskan sedemikian rupa menghitung jumlahnya atau banyaknya getaran. Kalian sudah pada bisa kan ya? Nah, ya sudah, udah banget ya. Kalian alhamdulillah bisa ya. Nah, di sini dalam suatu getaran ada yang namanya frekuensi dan periode ya. Aduh, bentar. Bentar ya. Ini tadi ke ini lagi.
Anak-anak, kalian sudah pada punya bukunya belum, anak-anak? Buku paket? Kalau punya, silakan dibuka. Ya, anak-anak. Halo, anak-anak. Terdengar lagi suara Bapak? Anak-anak? Ya? Terdengar kan ya? Nah, eh, Bapak akan share screen lagi. Sudah muncul? Ya, anak-anak sudah muncul? Ya, anak-anak, nanti kamu ya, ini lakukan di rumah ya. Nah, misalnya ya, sediakan alat dan bahan, satu buah bandul. Kamu bandulnya boleh buat aja. Terus benang bandulnya sediakan. Terus atau gantungkan nanti misalkan di mungkin ada ranting atau apa kayak gitu ya, atau dipaku. Kamu coba sediakan juga benangnya ukuran 15 cm dan 30 cm. Untuk bandulnya kamu boleh pakai pemberat apapun itu ya, benda misalkan batu diplastikin terus kamu ikat dengan tali, boleh seperti itu ya. Mungkin terus nanti kamu membuat seperti yang tadi, seperti bandul digerak-gerakan. Nah, apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan yaitu pertama, kan yang tali panjang yang 15 cm kamu tarik boleh ke kiri atau mau ke kanan. Kamu hitung jumlahnya, kamu hitung sampai si bandul itu 5 getaran. Terus kamu catat waktunya, waktu yang membutuhkan untuk 5 getaran itu berapa. Terus waktu satu kali bergetar itu berapa, jumlah getaran dalam satu sekon itu berapa. Nah, ini dipraktekkan di rumah. Ya, bisa dipahami anak-anak? Anak-anak, bisa dipahami? Karena kalau lagi PJJ susah ya memperhatikannya. Jadi, kamu coba di rumah, lalu kamu akan menentukan, tahu apa yang itu periode, apa itu yang namanya frekuensi, ya. Dari sini, ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Atau kurang jelas? Atau gimana nih? Atau mau diinikan lagi? Seperti kayak tadi, dia mengayun-ayunkan bandul, kamu hitung misalkan yang kan kita ada praktek nih, dua nih. Yang satu talinya 15 cm, yang satu talinya 30 cm. Terus ikat dengan misalkan pemberatnya kamu boleh misalkan batu dikasih plastik. Udah gitu kamu si talinya dipaku ke benda atau digantungkan ke ranting, terus kamu eh, apa tarik bandulnya ke kiri atau mau ke kanan, terus kamu hitung ya. Pertama di praktiknya membuat 5 getaran, keduanya 10 getaran, 15 getaran sampai 20 getaran. Kamu hitung, catat waktunya berapa, membutuhkan berapa dalam 5 getaran itu waktunya yang diperlukan ya. Seperti itu. Terus udah itu kamu bisa menghitung periode dan jumlah getarannya per sekonnya gitu. Periode dan frekuensi kamu akan bisa menghitungnya. Nah, cara menghitungnya gimana? Rumusnya gimana sih gitu? Rumusnya untuk menghitung periode dan frekuensi ya, kamu bisa melihat di sini nih. Bentar ya. Sudah terlihat lagi anak-anak? Halo? Sudah ya? Nah, untuk menghitung periode ya, T itu simbolnya periode.
F itu adalah frekuensi. Periode satuannya adalah sekon. Frekuensi satuannya adalah hertz. N adalah banyak getaran. T adalah waktu. Nah, kita bisa menghitung periode atau frekuensi dengan cara F. Nih, kalau kita frekuensi dulu nih. F sama dengan banyaknya getaran dibagi waktu. Nah, itu untuk menghitung frekuensi. Kamu bisa ingat aja FNT atau Fanta. FNT, FNT atau disingkatnya Fanta ya, biar enak menghafalnya ya. Terus kedua, kalau misalkan mencari periode, rumusnya adalah T-nya T besar sama dengan T per N atau titan. Titan ya, T-nya T ini waktu, ininya periode dibagi banyaknya getaran. Nah, kalau hubungan periode dengan frekuensi, nah ini kalau ini gampang banget. Jika sudah salah satu diketahui frekuensi atau periode, tinggal pakai rumus yang ini. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat ada contohnya gak ya di sini? Oh, di sini ada ya. Nah, oke, coba kita kerjakan yang ini nih untuk menghitung contohnya yang tadi nih. Kita coba ya. Kita coba. Nih, kita coba yang ini nih. Kita satu coba ya. Kita coba. Nah, di sini nih. Sudah terlihat contoh soal? Ayo kita selesaikan ya. Anak-anak, jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, tentukan frekuensi dan periodenya ya. Nah, kita coba ya. Diketahui apa tadi? Bergetarnya 60 kali, berarti getarannya ada apa? Totalnya 60 dalam waktu 15 detik atau sekon. Disuruh mencari frekuensi dan periodenya ya. Kita coba. Kita coba. Tadi kan N-nya sama dengan berapa? 60 getaran. Kelihatan ya? Kita buka lagi. Nih. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali, ya kan? Dalam waktu 15 sekon, tentukan frekuensi dan periode. Ya. Tadi kan N-nya N kecil. N-nya adalah 60 kali getaran, ya kan? Terus dalam waktu berapa? Dalam waktu berapa? 15 sekon atau detik, ya. Nah, lalu disuruh mencari berapa frekuensinya dan berapa periodenya. Gitu kan soalnya? Paham anak-anak? Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, tentukan frekuensi ayunan dan periode ayunan. Nah, kita coba. Frekuensi itu tadi rumusnya apa? Panta. F sama dengan N per T. Oke. F-nya masih. Nah, N-nya tadi berapa? 60 dibagi 15. Berapa ya? 60 dibagi 15. Ayo coba hitung. 60 dibagi 15 berapa? Coba hitung. Ayo, kotret. Sama kalian. Ayo. Halo anak-anak. Pada kemana? Sudah dapat hasilnya berapa? 60 dibagi 15. Hah? Nah, frekuensinya adalah 4 Hz. Nah, bisa anak-anak? Gampang kan? Untuk mencari frekuensi? Bisa? Nah, 4 Hz ya. Terus kita mencari T. Nah, T-nya nih, kan kata Bapak tadi T. T itu sama dengan T sama dengan ya. TT titan, T dibagi N ya. Ya. Kita pakai rumus ini dulu.
T sama dengan T-nya tadi berapa waktunya? 15 kan? Dibagi berapa? 60. Berapa coba? 15 dibagi 60. Berapa? 15 dibagi 60 berapa? Coba ayo dihitung. Sudah dapat? Berapa hasilnya anak-anak? Periodenya? Berapa? Kurang keras. 0,25. Oke, udah gini aja. 0,25 periode. Periodenya 0,25. Jadi per 1 detiknya itu adalah 0,25 detik ya untuk satu getarannya. Nah, seperti itu. Atau Pak, tadi kan rumusnya kalau misalkan T sama dengan 1 per F atau F 1 per T. Ya, hubungannya juga bisa juga seperti ini untuk mencari T. Untuk periode sama dengan 1 per F. Nah, hitung lagi coba untuk jadi periode ini. T sama dengan 1. Tadi berapa tuh F-nya? 4 Hz ya. Nih, F-nya adalah 4 Hz. Oke, di 1 dibagi 4. Coba hitung lagi anak-anak. Berapa periodenya? 1 dibagi frekuensi. Berapa coba hasilnya? Coba hitung lagi. Berapa hasilnya? Halo? Berapa? 1 dibagi 4. Iya, sama ya hasilnya 0,25. Ya, sama kan hasilnya? Nah, jadi kamu bisa menggunakan rumus yang ini kalau jika diketahui frekuensinya, tapi kalau belum diketahui frekuensinya, kamu bisa juga pakai rumus yang ini, sama saja. Pilihlah salah satu rumus yang menurut kamu gampang, yang menurut kamu mudah. Nah seperti itu ya pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Ada yang merasa kesulitan atau ada yang kurang paham? Nah, tugas mandirinya kamu kerjakan di rumah aja ya ini. Nah, tugasnya ini ya. Nanti Bapak share ulang di grup WhatsApp ya tentang tata caranya kamu agar lebih memahami. Kamu ekspor sendiri, gali sendiri. Mungkin kamu pasti rasa penasaran ya untuk materi ini. Kamu gali sendiri. Nanti kita bahas bareng-bareng hasil praktikum kamu di rumah masing-masing ya. Ada di buku paket buku IPA semester 2 halaman 118 ya. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami semuanya tugasnya? Oke, coba kita refleksi diri ya. Menurut kamu apa yang kamu rasakan belajar PJJ nih? Tolong curhat coba. Apa yang kamu rasakan? Ayo dibuka ininya. Dibuka mikrofonnya coba semuanya dibuka. Bagaimana nih pembelajaran fisika dengan PJJ? Menurut kamu gimana nih? Menyenangkan atau membingungkan? Boleh curhat. Ya. Ayo bersuara. Ini sedang merefleksi kita sedang belajar merefleksi. Ayo. Ya, Dalila. Bagaimana Dalila? Halo semuanya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, tolong coba Bapak pengen refleksi kalian. Ya, Gilang. Halo. Gak ada yang mau bersuara?
refleksinya, oke. Kalau tidak ingin mengungkapkannya, boleh kalian menulis di buku catatan kalian masing-masing. Refleksi hasil pembelajaran hari ini. Misalkan, saya senang pelajaran hari ini atau saya masih kurang paham belajar ini, materinya di ini. Kalian bisa ditulis apa? Bisa menulis di buku kalian ya. Oke, terima kasih pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan doa dengan baca Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dari Bapak. Cukup sekian saja. Ya, oke.